Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Agama Katolik semester kedua dalam tema yang kedua, Yesus pemenuhan janji Allah. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membuka kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau mengasihi umat bangsa Israel, membebaskan dan menempatkan mereka di tanah terjanji. Engkau selalu setia memenuhi janji-Mu, meskipun bangsa Israel kerap tidak setia. Di dalam diri Yesus, Engkau menempati janji yang telah Engkau sampaikan melalui para nabi. Yesuslah Raja dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Engkau setia, ajarilah kami untuk setia terhadap janji-janji kami, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lihat pada gambar kedua tangan yang sedang biasa kita lakukan di rumah kita masing-masing, yaitu supaya jangan mengingkarkan janji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah mendapat janji. Janji itu bisa berasal dari orang tua, saudara, guru, atau siapa saja. Isi perjanjiannya biasanya merupakan sebuah kesepakatan antara kita dengan seseorang. Jika kita menepati janji, maka biasanya akan berbuah kebaikan, kegembiraan, atau hal lain yang menyenangkan. Misalnya, orang tua menjanjikan akan memberikan hadiah jika kita naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Tentu kita akan berusaha memenuhi janji supaya naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Jika kita dapat menunjukkan prestasi gemilang, tentu orang tua akan menepati janjinya. Kita akan merasa senang bukan hanya karena prestasi kita, tetapi juga karena orang tua kita menepati janjinya. Sebaliknya, jika orang tua atau siapapun tidak menepati janjinya, maka perasaan kita pasti kecewa dan tidak senang. Baik anak-anak, kelas 4, kita coba membuka kitab suci. Mari anak-anakku buka Alkitab, kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15. Dilanjutkan ayat 53 sampai 12. Kisah kabar malaikat kepada Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita lihat bersama janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dan Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel.
Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sebab aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Baik anak-anak, di dalam kitab Perjanjian Lama, para nabi telah menubuatkan apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa Allah akan tetap menyertai Israel sebagai umat kesayangannya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya. Bahkan sebagai bukti cintanya, Allah mengutus putranya Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Dialah seorang yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sudahkah aku bersikap setia dan menepati janji-janjiku? Baik anak-anak, mari kita sama-sama mendengarkan peneguhan. Teks-teks kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pemenuhan janji Allah di dalam diri Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kelahiran Yesus. Kedatangan Mesias telah lama dinantikan oleh umat Israel. Janji Allah untuk mengutus Mesias yaitu Putra Allah terpenuhi di dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia. Yesus adalah Putra Allah yang kelahirannya di dunia dikabarkan sebagai kabar gembira oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Kisah dan wafatnya menunjukkan bahwa nubuat Yesaya tertuju pada diri Yesus. Nubuat Yesaya itu adalah dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang kaku di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah menahan dan menghukum, ia terambil dan tentang nasib siapakah yang memikirkannya,
Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Lagu yang berjudul Lahir Kristus di Dunia menggambarkan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah sebagai para nabi telah menubuatkannya. Wajahnya memancarkan kasih karunia dan kemuliaan Allah Bapa. Tetapi karena kerendahan hatinya, ia memilih cara hidup yang sederhana, dilahirkan di kandang domba, palungan hewan menjadi tahtanya. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan peneguhan dan kisah dari Yesus tadi. Sekarang ada 5 pertanyaan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, pernahkah anak-anak sekalian mendapatkan janji? Yang kedua, siapa saja yang pernah memberikan janji kepada anak-anak, kepada diri kalian? Yang ketiga, apa isi janjinya? Yang keempat, apakah orang tersebut menepati janjinya? Yang kelima, apa perasaanmu bila janji itu tidak ditepati? Baik anak-anak, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita menyimak lagu berikut ini, dan sekalian lagu ini membawa kita untuk menutup kita dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Baik anak-anak, mari kita kembali melakukan aktivitas kita, menjaga kesehatan kita di rumah kita masing-masing. Kita akhiri kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Tetap menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.